Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala mawasimal khairati lil ummati tatra wa talaba minnal jidda wal ijtihada alaihi daiman wa abadan wa wa'adana alaihi ajra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin salatan tuftahu lana abwabur ridha wat taisir wa tughlaqu anna abwabus suhti wat ta'sir wa takunu lana aunan wa nasir anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'inna alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna alaihi. Allahumma arzuqna taubata qabla al maut wa syahadata inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bisa memakmurkan bulan Ramadan dengan menghidupkan bulan ini dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dengan berpuasa, dengan sholat tarawih, dengan tadarus dan yang lain sebagainya. Maka nikmat ini adalah nikmat yang semestinya patut kita syukuri selalu agar apa? Agar kita tidak lalai dan tidak lupa terhadap nikmat-nikmat dan terhadap keagungan bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, katanya innal quluba tamallu kama tamallul abdan. Sesungguhnya hati itu akan merasa jenuh selayaknya badan kita atau jasad-jasad kita pun jenuh, merasakan kejenuhan. Maka jika tidak disyukuri, orang ini tidak akan mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ia lupa dan tidak menganggap atau menjadi lemahnya iman dan semangat ketaatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka banyak terjadi misalkan di awal-awal bulan suci Ramadan masjid dipenuhi para hadirin, majelis dipenuhi banyak orang, kajian, tadarus banyak yang hadir. Namun ketika berjalannya waktu sudah memasuki 1 minggu, 2 minggu, himmah atau semangat itu mulai melemah. Maka itu adalah yang seperti disabdakan Nabi tadi, bahwasanya hati pun akan merasa jenuh seperti jenuhnya badan. Dengan apa caranya kita biar tidak merasa jenuh tersebut? Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan meyakini keagungan bulan suci Ramadan seperti apa yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan ini bulan yang dilipat gandakan suatu amal perbuatan dan juga bulan turunnya Lailatul Qadar dan bulan yang Allah khususkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa para jamaah, para hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua keistiqomahan sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang dimuliakan di bulan suci Ramadan, mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar, amin insyaallah. Terlebih kami ucapkan syukur kami kepada
yang kami muliakan guru kami tercinta Abu Yahya dan segenap keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan panjangkan umur beliau, kabulkan hajat-hajat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang biasa, sebelum kita menyimak tausiah atau kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita semua, kita akan mengulang sedikit dan mengulas apa yang sudah dibahas oleh guru kita semua sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sungguh telah datang kepada rusuluna, utusan-utusan kami, Ibrahim kepada Sayyidina Ibrahim, pada Nabi Allah Ibrahim, bil busyra, dengan kabar gembira. Qalu salama. Mereka utusan-utusan kami berkata kepada Sayyidina Ibrahim, salaman, selamat. Dan Sayyidina Ibrahim pun menjawab perkataan mereka dengan perkataan salamun, dengan perkataan yang sama, salamun, keselamatan juga kepada kalian. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanidh. Tidak lama Nabi Allah Ibrahim ketika didatangi utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala datang kepada Sayyidina Ibrahim. Ada yang mengatakan 3 orang, yaitu Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, dan Sayyidina Israfil. 3 orang ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyamar sebagai manusia yang bertamu kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kepada beliau kabar gembira. Apakah Sayyidina Ibrahim tidak tahu bahwasanya yang datang itu adalah malaikat? Padahal beliau nabi. Beliau itu mengetahui sesuatu yang gaib. Apakah beliau tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah datang kepada beliau sama malaikat Jibril menyamar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya yang datang adalah Sayyidina Jibril, seperti yang kita dengar dari kajian guru mulia kita, kajian hadis arba'in, katanya bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri. Nah, Sayyidina Umar bercerita bahwasanya ketika kami duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang yang tidak kami kenali. Bajunya memakai baju yang sangat putih dan rambutnya hitam gelap. Lalu bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan yang lain sebagainya. Sampai akhir hadis Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu siapa yang datang itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah menyampaikan kepada mereka, fadzaka Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itu adalah Sayyidina Jibril yang datang menyamar, bertanya dengan tujuan apa? Mengajari kalian tentang agama-agama kalian. Nah, sekarang datang juga nih kepada Sayyidina Ibrahim sebagai tamu. Apakah Sayyidina Ibrahim tidak mengetahui bahwasanya yang datang itu adalah malaikat? Para ulama berbeda pendapat, diantaranya ada yang bilang tidak semua sesuatu yang gaib ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah menampakkan sesuatu itu di satu waktu tapi tidak menampakkan atau memberitahu sesuatu yang gaib itu di waktu yang lain. Ada yang bilang Sayyidina Ibrahim mengetahui tapi belum, masih menduga. Bukan langsung tahu itu adalah para malaikat. Tapi yang dibenarkan adalah tadi pendapat pertama, bahwasanya Sayyidina Ibrahim belum tahu waktu itu. Dan tidak semua sesuatu yang gaib itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya.
Nah datang tamu-tamu itu, ada yang bilang 3 orang tadi ya malaikat ya. Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil. Ada yang bilang enggak, bukan 3 orang, tapi 12 orang. Ada yang bilang 18 orang, ada yang bilang 9 orang, ada yang bilang 8 orang. Banyak versi. Jadi datang rombongan tamu semuanya dari kalangan malaikat menyamar mendatangi Sayyidina Ibrahim. Sowan kepada Sayyidina Ibrahim. Dan menyampaikan salam. Setelah itu famala bitha anja bi'ijlin hanir. Tidak lama, ini adalah adab daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak lama setelah datang tamu-tamu didudukkan, beliau langsung apa? Memuliakan tamu tersebut dengan apa? Menyembelih ijl, anak kerbau atau anak sapi, langsung dimasak bi'ijlin hanir. Bi'ijlin hanir itu ada yang bilang sapi panggang, ada yang bilang sapi yang dipanggang di atas batu yang sudah dipanaskan oleh api. Nah itu ada yang bilang seperti cara memasaknya orang Arab, jadi gali tanah dulu, nyiapin apa itu bara apinya, habis itu dilempar itu dagingnya ke dalam tanah tersebut, lalu ditutup lagi dengan tanah. Nah itu untuk memuliakan para malaikat itu. Namun apa yang terjadi? Katanya qalu falamma ra'a aydiyahum, ketika Sayyidina Ibrahim melihat tangan-tangan para malaikat itu la tasilu ilaihim, tidak menjamah atau tidak mengambil sedikit pun daripada apa yang Sayyidina Ibrahim hidangkan kepada mereka, nakirahum, Sayyidina Ibrahim mulai menduga ini siapa yang datang ini, kok disuguhin makan tidak makan. Kenapa? Karena sunnah pada zaman itu, suatu adat, jika ada tamu dari jauh yang tidak dikenal dikasih hidangan. Ketika tamu itu memakan daripada hidangan yang kita hidangkan, maka ini benar-benar tamu yang ingin berziarah atau ingin meminta pertolongan. Tapi ketika kita hidangkan suatu makanan ke tamu tersebut, kok tamu ini enggak makan sedikit pun, maka biasanya ini bukan tamu sembarangan. Kadang dia itu musuh, kadang sesuatu yang membawa kabar tidak baik, seperti itu. Itu sunnah-sunnah pada zaman itu. Nah, mulai menaruh kecurigaan Sayyidina Ibrahim, kenapa sebanyak itu tidak ada yang mau makan. Wa aujasa minhum khifatan. Kemudian datang di dalam hati beliau, sudah tadi menduga, mulai takut nih, orang nggak dikenal, rombongan datang ke rumah, disuguhin makanan nggak mau makan. Mulai ada rasa takut di dalam hati Sayyidina Ibrahim. Ada yang bilang mulai menduga bahwasanya yang datang ini adalah para malaikat. Karena apa? Karena malaikat, jika dia itu menyamar, malaikat adalah ajsamun nauraniyatun latifatun, katanya, jisim-jisim atau badan yang terbuat dari cahaya yang lembut. Jadi mungkin qadiratun ala tasyakul, dia itu, para malaikat itu mungkin berpindah-pindah, bisa menyamar, sebagaimana jin juga bisa menyamar. Tapi terdapat perbedaan antara malaikat dengan jin. Kalau malaikat meskipun menyamar jadi manusia, hukum malaikatnya itu tetap tidak mengikuti hukum manusia. Malaikat itu apa? La akla la surba wala nauma lahum, katanya. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Jadi disuguhin makanan pun nggak bakal makan. Pantesan aja nggak makan malaikat. Nah, tapi kalau jin ketika menyamar menjadi manusia, katanya para ulama, jin itu merasakan hukumnya seperti hukum manusia. Jadi dia akan makan terus, mahsus, maksudnya bisa dipegang. Kalau dipukul misalkan atau ditimpuk,
dicambuk lah. Itu akan merasakan sakit seperti sakitnya manusia. Nah, itu perbedaan malaikat dan jin. Faujaza minhum khifatan, mulai merasa takut nih Sayyidina Ibrahim. Qalu la takhaf. Barulah dari situ para tamu itu yang tadi menyamar bilang kepada Sayyidina Ibrahim, la takhaf, jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini diutus kepada kaumnya Nabi Allah Lut. Untuk apa? Untuk membinasakan kaumnya. Sebelumnya sudah diceritakan Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi siapa lagi? Nuh, Soleh, Hud. Ketika berdakwah di Wadi Ahqaf tidak didengar oleh kaum-kaumnya, semua Allah binasakan. Nah, sekarang ini menceritakan bahwasanya nabi-nabi diutus, ulama diutus untuk mengajari manusia. Kok ada di antara tipe-tipe manusia yang tidak mau mendengarkan perkataan para ulama, tidak mau mengikuti ajaran para nabi, akhirnya akhir daripada itu semua adalah kesengsaraan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka-mereka. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa mendengar kebaikan dan nurut dan patuh terhadap ulama-ulama kita, para pembimbing-pembimbing kita. La takhaf inna ursilna, kami diutus ila qaumi Lut, kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu siapa? Nabi Lut itu masih ada jalinan kekerabatan dengan Sayyidina Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Lut ini adalah keponakan daripada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim punya saudara, saudaranya punya anak Sayyidina Lut. Lut bin Harah bin Tarah. Ibrahim bin Tarah langsung. Maka keponakannya. Falamma ra'a wa aujasa fi minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut wa imra'atuhu, dan istrinya Sayyidina Ibrahim yaitu Siti Sarah qa'imatun fadhahikat, sedang di antara mereka. Fadhahikat, kemudian ikut tersenyum. Katanya, qa'imatun ini ngapain? Ada yang bilang istrinya itu di balik tirai, jadi tamunya di ruang tamu, istrinya menyimak di kamar yang lain atau di ruangan yang lain. Ada yang bilang istrinya ikut bersama mereka karena tamunya banyak, jadi nyediain khidmah kepada para tamu itu. Dan mendengar apa yang dibicarakan. Fadhahikat, kemudian ia tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena katanya para ulama, karena lihat ekspresi suaminya. Lihat ekspresinya Sayyidina Ibrahim. Datang orang tidak dikenal kan, rombongan, terus dikasih jamuan, tiba-tiba tidak ada yang memakannya. Nah, sudah mulai takut, tiba-tiba istilah kitanya di prank atau apa? Di malaikat ngabarin, la takhaf, jangan takut. Ini kita datang ke sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya Nabi Lut, bukan untuk memberikan kabar yang tidak baik kepada engkau wahai Nabi Allah Ibrahim. Bahkan waktu itu diberi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Ada yang bilang kabar gembiranya itu Sayyidina Ibrahim setelah itu diberikan keturunan. Ada yang bilang kabar gembiranya bahwasanya keponakannya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan umatnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang kabar gembiranya adalah bahwasanya kelak ada nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW yang akan keluar daripada keturunannya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Itu mungkin tamu bawa banyak kabar gembira, jadi bisa digabung semuanya. Fabasyarnaha, fadhahikat fabasyarnaha, kemudian kami memberikan kabar gembira juga kepada istrinya Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah bi Ishaq, dengan Ishaq anak Sayyidina Ibrahim dari
Sayyidatuna Sarah. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan setelah itu di belakang daripada Ishak, yaitu keturunan setelah Ishak, lahirlah Sayyidina Ya'qub. Qalat ya wailata, istrinya cemas dan kaget. Ya wailata itu adalah ungkapan untuk heran, ungkapan untuk takjub, ungkapan untuk sesuatu yang ajaib lah, yang mengagetkan gitu. Ya wailata, apa ini gitu maksudnya. Terus alidu wa ana ajuz, apakah saya akan melahirkan seorang anak sedangkan saya sendiri adalah seorang yang sudah tua. Dikatakan umur Sayyidah Sarah waktu itu ada yang bilang 89, ada yang bilang 99, ada yang bilang 98, Sayyidina Ibrahimnya 99. Ada yang bilang Sayyidina Ibrahimnya 120. Nah, tapi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ini adalah apa yang disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu tidak bisa ada yang mencegahnya. Dari itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan bahwasanya katanya walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Yang ditakdirkan untuk selainmu tidak akan sampai kepadamu meskipun kamu berupaya sekuat tenaga, dan yang ditakdirkan untuk selainmu yang ditakdirkan untukmu akan sampai meskipun engkau tidak akan mengeluarkan usaha apapun. La yaksuru hammuk, jangan perbanyak kegalauanmu, jangan perbanyak kegundahanmu. Ma guddir yakun, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan di bulan suci Ramadan. Semoga kita dijadikan oleh hamba-hamba yang tabat di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi awalan wa akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.